Hal kedua yang kita bisa pelajari dari bagian ini, Alkitab menyatakan pernikahan adalah sesuatu yang bersifat kekal. Banyak orang bertanya, kenapa mesti terus menikah? Kenapa tidak boleh cerai? Satu-satunya agama yang paling keras dengan cerai adalah kekristenan. Mengikut Kristen membuat susah. Tidak ada satu agama lain yang melarang cerai. Tidak ada satu agama lain melarang boleh menikah lebih dari satu. Kristen keras sekali. Alkitab mengatakan bukan masalah nikahnya, tapi masalah representasi itu menuntut sifat kekekalan. Kekal, terus menerus, karena itulah sifat hubungan Tuhan Yesus dengan jemaat. Ada orang mengatakan, kalau aku menikah karena I love you, you love me. Saya bilang, celaka kau. Tadi saya katakan, kenapa? Karena yang namanya cinta itu adalah emosi. Yang namanya cinta itu tidak pernah ataupun emosi apapun di dalam diri kita yang bisa stabil dan bisa terus meningkat. Itu ada sesuatu imajinasi atau sebuah mimpi di siang hari bolong. Itu ada sebuah kebohongan. Kalau bilang, oh aku akan mencintai engkau selama-lamanya. Tolong gak usah didengerin gombal kayak begituan. Sudah, tidak pernah terjadi. Orang suka sesuatu, boleh sedemikian sukanya, satu hari bisa bosan juga. Kalau saya mencintai istri saya lalu mendasarkan pernikahan saya dengan cinta, maka someday, satu hari, saya akan bisa bilang sama istri saya, sorry ya, gua gak cinta lu lagi. Dulu emang cinta, sekarang enggak. Lalu konselor-konselor yang ngawur mengatakan, ya sudahlah, ngapain lu terusin? Orang dia udah gak cinta kok. Kalau udah gak cinta ya biarin aja. Iya karena saya udah cinta yang lain lagi. Wah saudara, inilah kerusakan paling dasar. Alkitab mengatakan tidak. Representasi hubungan Tuhan Yesus dengan jemaat adalah representasi kekal. Kalau saya tidak bisa mencintai istri saya lagi, saya harus bertobat, saya harus berubah. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau aku tidak bisa mencintai, that's my wrong, that's my fault. Itu salahku. Aku harus menggarapnya. Kenapa? Karena tidak bisa bubar dengan ini. Saya harus belajar bagaimana saya bertumbuh. Setiap kali kalau saya sedang down, saya harus belajar lagi mencintai istri saya. Demikian juga seorang istri yang tidak bisa respect, tidak bisa hormat pada suami. Tidak bisa mengatakan, wah sekarang dulu sih gua respect, sekarang ampun, udahlah bye-bye dah. Sudah tidak ada tuh format seperti itu. Kalau kamu tidak bisa hormat pada suamimu, belajar. Karena Tuhan menuntut jemaat hormat kepada Kristus. Demikian juga istri hormat kepada suami. Maka semua pergerakan fluktuasi emosi, fluktuasi kondisi, fluktuasi situasi di tengah dunia seharusnya tidak menjadi dasar untuk pasangan bercerai. No point. Jadi kalian berdua tidak berjalan di dalam sebuah perjalanan yang mulus dan tidak ada masalah. Yang pertanyaannya adalah, cukup dewasakah kalian untuk mengatasi setiap problema berdasarkan prinsip yang Tuhan inginkan? Why? Hanya kematian yang boleh memisahkan kalian. Tidak ada apapun, tidak ada format apapun yang memisahkan Kristus dari jemaat. Maka tidak ada apapun, suami boleh tinggalkan istri, istri boleh tinggalkan suami. Sifat kekekalan di dalam pernikahan, sifat selama-lamanya sampai mati, itu merupakan kunci. Kenapa? Karena ini bukan just I love you, you love me, lalu satu hari I don't love you anymore. Tetapi ini adalah sebuah bangunan yang sedang mewakilkan satu bentukan relasi yang kekal. This is the great mystery. Ini adalah rahasia besar yang tidak pernah manusia bisa mengerti jika dia tidak kembali kepada Tuhan firman-Nya yang membukakan wahyu tentang pernikahan. Prinsip keluarga tidak dibangun oleh manusia. Prinsip keluarga dibangun oleh pencipta yang mencipta laki-laki dan perempuan. Prinsip keluarga ditentukan oleh Tuhan yang mempersatukan laki-laki dan perempuan. Maka kalau hari ini seluruh dekor daripada bangunan ini dibikin seperti di Taman Eden, saya harap itu mengingatkan kembali apa yang Tuhan pernah cipta ketika dia melihat Adam dan melihat Hawa. Ketika Tuhan mempersatukan Adam dan Hawa menjadi satu keluarga. Ketika dia melihat Adam dan mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja, dia membutuhkan penolong yang sepadan dengan dia. Apa yang dipikirkan Tuhan di Taman Eden?
Dari sejak awal Tuhan mencipta pernikahan. Biarlah itu menjadi satu kekuatan. Bagaimana kita melihat pernikahan itu menggandeng, mengikat hubungan yang tidak bisa copot lagi, yang tidak pernah lepas lagi. Yaitu Kristus naik ke kayu salib menebus umatnya, menarik kembali dari permainan iblis yang merasuk, menghancurkan manusia, meninggalkan Tuhan, membawa kembali manusia kepada Tuhan dan tidak melepaskannya lagi. Biarlah ini menjadi kunci bagaimana kita menapaki proses ke depan. Yang terakhir yang saya ingin tegaskan adalah ayat ini memberikan kepada kita satu gambaran yang luar biasa indah. Seringkali di dalam sebuah pernikahan, kali ini saya tidak lihat, saya rasa bersyukur sekali. Di dalam banyak pernikahan, di kartu undangan pernikahan ada tulisan double happiness. Double happiness. Single happiness belum cukup. Double happiness. Artinya apa? Semua orang menikah ingin bahagia. Tidak ada orang menikah datang ke sini sudah mikirin nanti kita bikin berantem ya, bikin cerai, bubar, hancur. Sudah tidak ada. Setiap orang masuk dalam pernikahan ingin bahagia. Tapi ingin bahagia tidak sama dengan jadi bahagia. Itu dua hal yang jauh luar biasa. Makin manusia pengen bahagia, makin manusia tidak pernah bahagia. Makin manusia mengejar bahagia, makin manusia tidak menikmati bahagia. Kenapa? Karena itu adalah esensi apa yang sudah dinyatakan ke tengah dunia. Ketika kebahagiaan kita lempar ke depan menjadi tujuan, habislah kebahagiaan itu kita nikmati. Ketika kita mengatakan, tidak apa-apa sekarang susah, nanti bahagia. Lalu sampai jalan lagi, tidak apa-apa sekarang susah, nanti bahagia. Tidak apa-apa sekarang susah, nanti bahagia, sampai mati nggak bahagia. Karena terus kita lempar ke depan kayak fata morgana, begitu saudara. Alkitab mengatakan bahagia bukan tujuan. Waktu kita mengejar bahagia, hati kita akan menjadi kering. Kita akan menjadi sangat tidak puas. Dan waktu kita mengejar bahagia, hati kita kehilangan esensi bahagia. Happiness is not a goal. Happiness is a result. Bahagia itu bukan tujuan. Bahagia adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kesaksian kehidupan kita. Ketika kita berjalan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, memuliakan Tuhan, mengikuti kehendaknya, dampaknya adalah bahagia. Saudara, Tuhan menginginkan kita berbuat baik. Coba jalankan. Seorang mengatakan, dulu aku kejar-kejar bahagia, tidak ketemu. Sampai satu hari, ada pengalaman merubah hidupku. Satu kali di tengah-tengah kemacetan jalan, saya jalan jengkel sekali karena jalan begitu macet. Sudah setengah jam gak bisa maju. Lalu kemudian ada pengemis yang datang. Lalu kemudian dia memberikan uang untuk kasih pengemis. Biasanya gak pernah kasih, karena hari itu jengkel lalu terus mobilnya yang begitu mewah diketok-ketok begitu. Terus dia bilang sama supirnya, kasih deh. Supirnya kaget, kasih pak, biasanya gak pernah ngasih, sekarang ngasih gitu. Terus dia cari-cari, supirnya cari uang receh, gak ada, 50 ribuan. Pak gak ada uang kecil pak, 50 ribuan, kasih deh. Dia udah kesel banget, kaget supirnya, gila, gak pernah ngasih, sekali ngasih 50 ribu gitu. Ya sudah lah, perintah bos gitu ya, lalu dia kasih. Nah, pikirnya dia udah lewat, jalan masih belum selesai, masih macet. Dan kemudian setelah itu, tak lama kemudian dia ngelihat ada satu pemandangan yang sangat menyentuh dia. Ibu yang tadi minta-minta dikasih uang, duduk di pinggir jalanan di trotoar dengan dua anak yang masih kecil, memegang sebuah makanan nasi bungkus yang rupanya baru dibeli. Lalu mereka bertiga makan dengan begitu bahagianya, begitu sukacitanya. Anaknya begitu sukacita melihat makanan itu dan begitu lahapnya makan. Dia kaget sekali, dia pikir 50 ribu buat aku uang sedikit. Tapi uang 50 ribu sudah bisa membuat orang begitu sukacita karena mendapatkan makanannya dia hari itu. Dia hari itu terpukul sekali. Saudara, hari itu dia baru merasakan apa namanya bahagia, yang selama-lama ini dia cari. Bahagia bukan jadi tujuan. Bahagia terjadi ketika kita merepresentasikan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menciptakan pernikahan supaya kita bisa jadi saksi. Saudara, betapa celaka kalau kehidupan kita nggak bisa jadi saksi. Setiap kali kehidupan pernikahan kita menjadi saksi, itu menjadi bahagia yang indah. Alangkah ngerinya kalau keluarga menakutkan bagi banyak orang. Di dalam banyak konseling pernikahan,
pranikah, ada pasangan yang datang. Lebih dari 3 kali saya mengalami. Begitu duduk pertama, calon mempelai wanita tanya, "Pak, menikah itu ngeriin ya?" Saudara, bagaimana jadi pendeta? Kalimat pertama keluar dari calon mempelai ngomong, "Pak, pernikahan itu ngeriin ya?" Mau dijawab apa coba, saudara? Saya cuma bilang, ya dan tidak. Ngeriin, sangat ngeriin. Kalau kita tidak tahu bagaimana lewatin. Tapi akan menjadi sangat tidak mengerikan. Kalau Tuhan yang sudah memberikan prinsip bisa kita jalankan. Biarlah keluarga kita bisa menjadi keluarga yang membawa orang lain melihat pernikahan. Biarlah kalau ada orang datang nanti tinggal di rumah Hendri dan Sandra 3 hari nginep di sana, lalu pulang langsung bilang, "Kapan ya giliran gua merit?" Aduh, ngeliatin mereka berdua, gua jadi ngiler pengen merit cepet-cepet. Saudara, jangan sampai kalau orang nginep di rumah kita 3 hari, lalu pulang ketok 3 kali, tok, tok, tok. Amit-amit gua takut kawin habis ini. Saudara, seringkali banyak orang tidak rela orang nginep di rumah dia, karena rumahnya lebih ngeri dari neraka. Seberapa kita bisa menjaga pernikahan kita, menjadi kesaksian. Makin pernikahan itu menjadi kesaksian, kebahagiaan itu akan terus bersama dengan kita. Makin kita menjadi memuliakan Tuhan dengan kehidupan pernikahan kita, kebahagiaan itu akan senantiasa, setiap saat kita alami. Karena kebahagiaan bukan tujuan, kebahagiaan menjadi efek dari kehidupan kesaksian kita. Tuhan mencipta pernikahan bukan untuk pernikahan itu sendiri. Tuhan menciptakan pernikahan itu supaya pernikahan itu bisa menyatakan kemuliaan Dia di tengah dunia ini. Dia menciptakan pernikahan supaya orang mengerti bahwa kalau Allah itu Tritunggal, ada manusia yang boleh Duitunggal. Berelasi dengan begitu indah. 2 pribadi yang bisa menyatu dan di dalamnya terpancar keindahan kemuliaan Tuhan. Dan itu bisa membuat orang lain betul-betul rindu kehidupan pernikahan yang indah. Biarlah ini bukan hanya sekedar menjadi mimpi, bukan sekedar menjadi harapan, tapi nanti menjadi kenyataan. Saya rindu banyak orang yang nanti generasi-generasi di bawah, yang mungkin tadi jalan sambil lari-lari lalu jatuh di tengah-tengah, nanti mungkin 15 tahun lagi mereka akan tinggal di rumahmu dan langsung bilang, "Aku pengen betul-betul cepat-cepat nikah." Begitu ya. Saudara, saya harap ini menjadi kesaksian. Dan bukan cuma bagi Hendri dan Sandra, saya rasa bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau mencipta pernikahan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau sendiri yang menuntun, menetapkan prinsip-prinsip pernikahan. Dan Engkau sendiri memelihara, menggarap semua orang, setiap keluarga yang mau bersandar kepada Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh beriman, melihat Kristus, Tuhan kami, dan berelasi menjadi jemaat yang sungguh-sungguh taat. Sehingga kami boleh melihat itu nyata di dalam kehidupan keluarga kami. Berkati ya Tuhan, sertai Hendri dan Sandra, dan setiap kami yang hadir hari ini. Biarlah firman-Mu boleh mengisi hidup kami. Baik Hendri Sandra yang akan mulai memasuki kehidupan keluarga, maupun setiap kami yang mungkin belum, masih akan ke depan, maupun juga kami yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun menikah. Biarlah kami terus boleh terinspirasi oleh firman, terarah oleh wahyu Tuhan, untuk kami mengerti bagaimana kami menggarap kehidupan pernikahan seturut rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, penebus kami, Tuhan atas pernikahan, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada pendeta Tumpal.